Di video kali ini kita akan belajar tentang limit di ketahinggaan. Yang akan kita pelajari adalah limit menuju tahingga untuk aljabar dan juga untuk limit trigonometri. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan tahingga itu. Nah, simbol ketahinggaan seperti ini menunjukkan angka yang sangat besar. Bilangan yang sangat besar disimbolkan seperti ini ya. Nah, bisa juga disimbolkan seperti ini, diberi tanda negatif. Jika ada tanda negatif, ini artinya bilangan yang sangat kecil. Bilangan yang sangat kecil, simbolnya adalah negatif tahingga. Nah, bagaimana dengan operasi ketahinggaan? Operasi dari ketahinggaan ini seperti ini. Jadi, angka yang besar dikali dengan angka besar menghasilkan angka yang sangat jauh lebih besar. Jadi, tetap simbolnya adalah tahingga. Nah, yang kedua, jika tahingga ditambah tahingga, jadi angka yang besar ditambah dengan angka yang besar adalah angka yang lebih besar. Simbolnya tetap tahingga. Bagaimana dengan tahingga dikurangi tahingga? Ini disebut dengan bentuk tak tentu. Mengapa disebut bentuk tak tentu? Karena jawabannya beragam. Bisa hasilnya angka positif, bisa juga menghasilkan angka negatif. Maka disebut juga dengan bentuk tak tentu. Nah, begitupun dengan tahingga dibagi tahingga, ini pun menghasilkan bentuk tak tentu. Banyak kemungkinan hasil dari tahingga dibagi tahingga, sehingga disebut bentuk tak tentu. Nah, jika dalam limit menuju tahingga menghasilkan hasil tahingga dikurangi tahingga, atau tahingga dibagi tahingga, ini disebut dengan bentuk tak tentu, maka harus diselesaikan dengan menggunakan cara lain. Nah, cara lainnya adalah dengan menggunakan sifat limit menuju ketahinggaan. Nah, yang bagaimana ya sifat limit menuju ketahinggaan? Itu yang akan kita pelajari. Seperti ini sifatnya. Jika ada limit X mendekati tahingga dari 1 per X pangkat N, nah, X pangkat N dengan X-nya menuju tahingga, jika kita substitusi, berarti ini adalah 1 per tahingga dipangkatkan N. Tahingga sendiri bilangan yang sangat besar, dipangkatkan pula, maka menghasilkan angka yang jauh lebih besar. 1 dibagi angka yang sangat besar, menghasilkan 0. Kita tulis di sini ya, sifat limit menuju tahingga yang akan sering kita gunakan dalam materi ini. Yaitu seperti ini, kita tulis, jika ada limit X mendekati tahingga dari 1 per X pangkat N, maka hasilnya adalah 0. Nah, ini harus diingat, karena ini akan sering kita pakai. Contoh, diberikan limit seperti ini, langkah pertama kita substitusi ya, X-nya mendekati tahingga, berarti kita substitusi X-nya tahingga. Tahingga pangkat 4, tahingga, dikurangi 2 kali tahingga kuadrat, tetap tahingga. Tambah tahingga juga, tahingga. Tahingga dikurangi 5, itu angka yang besar dikurangi 5, tetap angka yang besar sekali ya. Maka ini tetap tahingga dibagi tahingga pangkat 3, tahingga, tambah 6 tahingga kuadrat, dikurangi tahingga, ini pun tetap tahingga. Tadi sudah dibahas bahwa tahingga dibagi tahingga adalah bentuk tak tentu. Jika ada bentuk tak tentu, maka kita harus menyelesaikan dengan cara lain, yaitu dengan cara menggunakan sifat limit menuju ketahinggaan. Oke, langkah pertama, kita tulis dulu limit X mendekati tahingga dari X pangkat 4 dikurangi 2X kuadrat tambah X kurangi 5 dibagi X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat dikurangi 3X. Nah, kita lihat pangkat tertingginya antara atas bawah ini adalah pangkat 4. Maka semua angka ini kita bagi dengan X pangkat 4. Atau bisa ditulis dengan dikali 1 per X pangkat 4 per 1 per X pangkat 4. Maksudnya ini adalah kita membagi setiap bilangan yang ada di sini dengan pangkat tertingginya, yaitu X pangkat 4. Seperti ini ya. Limit X mendekati tahingga, ini kita kalikan dengan 1 per X pangkat 4. Berarti X pangkat 4 dibagi X pangkat 4. Nah, semua kita kali dengan 1 per X pangkat 4. Min 2X kuadrat per X pangkat 4 tambah X per X pangkat 4 dikurangi 5 per X pangkat 4. Kita bagi. Bawahnya sama, kita kalikan dengan 1 per X pangkat 4. Jadi X pangkat 3 per X pangkat 4 tambah 6X kuadrat per X pangkat 4 dikurangi 3X per X pangkat 4.
sama dengan limit X menuju tak hingga. Nah, ini sama ya, maka hasilnya adalah 1 per 1, kita tulis 1 dikurangi X pangkat 2 dibagi X pangkat 4, di sini 1 kita bagi dengan X pangkat 2, di sini pangkatnya dikurangi 2 ya, jadi pangkat 2, maka hasilnya 2 per X kuadrat. Ini pangkat 1, nah pangkatnya ini hasilnya 1 ya dibagi X, di sini dikurangi 1, jadi pangkat 3. Maka ditambah 1 per X pangkat 3, di sini kita tulis tetap min 5 per X pangkat 4 per, oke, ini pangkat 3, ini pangkat 4, pangkat 3 coret, ini kurangi 3 jadi 1 per X. Oke, ini pangkat 2 coret, ini pangkatnya kurangi 2 ya. Jadi ditambah 6 per X kuadrat, ini pangkat 1, ini dikurangi 1, jadi 3, min 3 per X pangkat 3. Selanjutnya, kita akan menggunakan sifat dari limit fungsi ketahinggaan dengan mensubstitusi X menuju tahingga ini ke sini. Jadi di sini jadi limit X mendekati tahingga dari 2 per tahingga kuadrat, di sini hasilnya 0, ditambah limit X menuju tahingga dari 1 per X pangkat 3, berarti di sini jadi 1 per tahingga pangkat 3, hasilnya juga 0, maka ini pun menjadi 5 per tahingga pangkat 4, hasilnya juga 0, jadi jika pembaginya bentuk tahingga, ini menghasilkan 0 ya, jadi bisa kita tulis seperti ini, sama dengan, ini adalah 1, dikurangi tadi limit 2 per tahingga pangkat 2 adalah 0, ditambah 1 per tahingga pangkat 3 juga 0, dikurangi ini pun hasilnya 0 ya, dibagi. Nah, semua yang berbentuk X, penyebutnya X, hasilnya 0 karena X-nya tahingga, maka di sini 0 ditambah 0 dikurangi 0. Kita hitung. Yang atas adalah 1 per 0. 1 per 0 hasilnya adalah tahingga. Jadi, limit X menuju tahingga dari bentuk polinom ini hasilnya adalah tahingga. Cara cepat. Nah, jika ada limit X mendekati tahingga dari bentuk polinom seperti ini, penyebut dan pembilangnya berbentuk polinom, nah hasilnya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, akan menghasilkan angka 0. Jika kita lihat pangkat tertingginya, atas pangkat tertingginya M, bawah pangkat tertingginya N. Nah, jika atas pangkatnya lebih kecil dari pangkat bawah, hasilnya 0. Jadi di sini jika pangkat atas kurang dari pangkat bawah, maka limit ini hasilnya pasti 0. Oke, kemungkinan lain, hasilnya bisa tahingga. Jika pangkat tertinggi yang atas lebih besar dari yang bawah, maka akan menghasilkan tahingga. Jadi, jika pangkat yang atas lebih besar dari pangkat yang bawah, hasilnya tahingga. Nah, bagaimana jika pangkatnya sama antara atas dengan bawah nih? Pangkat atas dengan pangkat bawah sama. Nah, jika pangkatnya sama, maka kita lihat koefisien pangkat tertingginya. Di sini A1, di sini B1. Maka hasilnya adalah A1 per B1. Ini berlaku jika pangkat tertinggi yang atas dan pangkat tertinggi yang bawah sama. Oke, jadi ada 3 kemungkinan ya. Oke, contohnya seperti ini. Jika ada limit seperti ini, kita lihat saja langsung pangkat tertinggi. Antara atas dengan bawah, mana pangkat tertinggi? Kita lihat di sini pangkat tertingginya pangkat 5, di sini juga pangkat 5. Ternyata atas dan bawah pangkat tertingginya sama. Sehingga hasilnya kita lihat koefisien atas koefisiennya 4, bawah koefisiennya 2. Maka hasilnya adalah 4 per 2, sama dengan 2. Oke, contoh berikutnya. Jika ada limit seperti ini, jika berbentuk polinom ya, kita lihat pangkat tertingginya, yang atas pangkatnya 4, yang bawah pangkatnya 6. Kita lihat pangkat yang atas lebih kecil daripada pangkat yang bawah. Yuk kita cek di sini nih. Jika atas lebih kecil dari yang bawah, hasilnya 0. Maka langsung saja, ini hasilnya 0. Karena pangkat atas lebih kecil daripada pangkat yang bawah. Mudah ya? Satu lagi. Ini contoh dari soal yang tadi kita bahas dengan cara biasa. Kita lihat di sini pangkat tertingginya.
Yang atas pangkat tertingginya 4, yang bawah pangkat tertingginya 3. Ternyata pangkat tertinggi yang atas lebih besar dari yang bawah, maka hasilnya berapa? Ya betul, hasilnya adalah tak hingga. Nah, sudah ketemu ya? Oke, masih ingat cara cepatnya tadi? Jika pangkatnya sama, seperti ini, kita lihat koefisien pangkat tertingginya ya, 4/2. Jika pangkat yang atas lebih kecil daripada pangkat yang bawah, maka hasilnya pasti 0. Dan jika pangkat yang atas lebih besar daripada pangkat yang bawah, hasilnya adalah tak hingga. Nah, ini adalah cara cepat untuk menyelesaikan limit menuju ketahinggaan yang berbentuk polinom. Contoh lain dari limit X menuju tak hingga adalah seperti ini. Di sini berbentuk akar dikurangi akar. Jika kita substitusi X-nya tak hingga, maka di sini tak hingga kuadrat tak hingga tambah tak hingga dikurangi 6, hasilnya tak hingga. Tak hingga diakarkan, ini tetap tak hingga ya. Tak hingga dikurangi, sini juga tak hingga diakarkan tetap tak hingga. Maka akan menghasilkan bentuk tak hingga dikurangi tak hingga. Tak hingga dikurangi tak hingga ini juga adalah bentuk tak tentu. Nah, kita ketemu lagi dengan bentuk tak tentu. Nah, jika bentuknya akar seperti ini, caranya adalah dengan mengalihkan dengan sekawannya. Oke, seperti ini ya. Limit X menuju tak hingga, kita tulis ulang soalnya. X kuadrat tambah X kurangi 6 dikurangi akar X kuadrat dikurangi 3X tambah 2. Kita kalikan dengan bentuk sekawannya, karena di sini tandanya minus, kawannya adalah tanda yang positif ya. Maka kita kali dengan X kuadrat tambah X min 6 ditambah akar X kuadrat dikurangi X tambah 2 dibagi, nah, bentuk yang sama. Akar X kuadrat tambah X kurangi 6 ditambah akar X kuadrat dikurangi 3X tambah 2. Nah, jika ketemu dengan perkalian sekawan, kita kalikan cukup yang bentuknya mirip saja ya. Yang bentuknya mirip itu yang atas, berarti kita kalikan atasnya. Bawahnya tetap ya. Nah, bagaimana cara mengalikannya? Caranya kita kalikan depan dengan depan. Kemudian belakang kita kalikan dengan belakang. Sama dengan limit X menuju tak hingga. Ini sama ya angkanya ya. Ada akarnya, maka akarnya hilang. Jadi X kuadrat tambah X kurangi 6. Min kali plus adalah min. Nah, ini kalikan dengan belakang. Karena angka di dalam akarnya sama, kita kalikan akarnya jadi hilang. X kuadrat dikurangi 3X tambah 2. Jangan lupa diberi kurung, karena jika tidak diberi kurung, khawatir kamu salah tidak mengalihkan dengan tanda negatifnya. Oke, bawahnya kita tulis akar ya. Akar X kuadrat tambah X kurangi 6 ditambah akar X kuadrat dikurangi 3X tambah 2. Kita uraikan yang bagian atasnya, sini ya. Limit X menuju tak hingga, yuk kita hitung ya, X kuadrat dikurangi X kuadrat habis ya. Oke, ketemu min jadi plus 3X. Plus 3X tambah 1X, jadi plus 4X. Min 6, min kali plus 2, jadi min 2. Artinya min 6, min 2, jadi min 8. Dibagi. Nah, bawahnya kita tulis ulang. X kuadrat tambah X kurangi 6 ditambah akar X kuadrat dikurangi 3X tambah 2. Perpanjang akarnya. Nah, jika sudah berbentuk seperti ini, kita bagi dengan pangkat tertinggi antara atas dengan bawah. Kita lihat yang atas pangkat tertingginya adalah X pangkat 1. Sedangkan yang bawah pangkat tertingginya adalah akar X kuadrat. Akar X kuadrat itu adalah X. Maka atas bawah kita bagi dengan X. Atau ditulis seperti ini. Dikali dengan 1/X, 1/X. Kita lanjutkan di sini. Limit X mendekati tak hingga, kita kali dengan 1/X ya. Jadi masing-masing dibagi dengan X. Dikurangi 8/X per
Nah, bawah yang mungkin agak berbeda, artinya begini. Jika di sini X kuadrat, X masuk ke dalam akar, jadinya X kuadrat. Karena akar dari X kuadrat adalah X ya. Maka di sini untuk yang akar, kita bagi dengan akar X kuadrat. Tambah X per X kuadrat dikurangi 6 per X kuadrat. Ditambah akar, nah karena di dalam akar X yang ini ya, jadi X kuadrat. Maka di sini dibagi X kuadrat dikurangi 3X per X kuadrat ditambah 2 per X kuadrat. Oke, kita hitung. Sama dengan limit X menuju tak hingga. Nah, ini coret ya. Ini 1, maka hasilnya adalah 4 dikurangi 8 per X dibagi, nah ini juga habis akar 1, di sini pangkat 1 dicoret, tinggal pangkat 1 ya, jadi 1 per X min 6 per X kuadrat, akarnya kita perpanjang, ditambah akar, ini pernya diperpanjang juga, nah di sini hasilnya 1 ya, 1 dikurangi sisa 1 jadi 3 per X tambah 2 per X kuadrat. Nah, sifat limit menuju tak hingga, jika ada limit X menuju tak hingga dari 8 per X, berarti 8 per tak hingga. 8 per tak hingga hasilnya 0. Angka yang dibagi tak hingga hasilnya pasti 0. Maka di sini 4 dikurangi 0 dibagi, nah ini pun 1, nah ini 0 dikurangi 0, berarti akar 1 tambah 0 kurangi 0 ditambah akar, oke ini 1 dikurangi 0 ditambah 0. 1 kurangi 0 tambah 0, maka hasilnya adalah 4 per akar 1 tambah akar 1 ya, 2. 1 tambah 1, maka hasil akhirnya adalah 2. Bisa dimengerti? Oke, kita lihat bagaimana cara cepatnya. Cara cepat ini berlaku jika depan dengan belakang berbentuk akar. Jika tidak berbentuk akar, harus dirubah dulu menjadi akar. Itu syarat pertama, akar dikurangi akar. Syarat kedua, di sini angka di depan X kuadratnya A. Di sini angka di depan X kuadratnya P. Maka A dan P ini harus bernilai sama. Jadi syaratnya A harus bernilai sama dengan P. Jika tidak sama, maka rumus ini pun tidak akan berlaku. Nah, seperti apa ya rumusnya? Rumus cepatnya kita bisa lihat dari tengah. Jadi koefisien dari X yang depan adalah B. B dikurangi, nah selalu rumusnya dikurangi dengan yang belakang. Oh, di sini harusnya ada X-nya ya. Nah, koefisien dari X yang di belakang. Nah, berarti di sini adalah dikurangi Q. Dibagi 2 akar A. Karena A dengan P sama, berarti boleh pilih A atau boleh pilih P. Nah, inilah rumusnya. Jadi yang tengah atau koefisien X yang depan dikurangi koefisien X yang belakang, kita bagi dengan 2 akar A. A ini adalah angka di depan X kuadrat. Contoh. Jika ada limit seperti ini, kita lihat depan bentuk akar dikurangi belakang bentuk akar. Oke, syarat pertama sudah dipenuhi. Syarat kedua, kita lihat koefisien X kuadratnya. Di sini 1, di sini 1. Koefisien X kuadrat dipenuhi, berarti A sama dengan P. Maka caranya kita lihat koefisien X yang tengah ya. Koefisien X-nya di sini 1. Maka hasilnya adalah 1 dikurangi koefisien X yang belakang. Min 3. 1 dikurangi min 3. Dibagi 2 akar A. A itu angka di depan X kuadrat. Angkanya adalah 1. Berarti akar 1. Kita hitung ya. Ini min ketemu min jadi plus. Berarti ini 1 plus 3 per 2 kali 1. 4 per 2. Maka hasilnya adalah 2. Oke. Ini contoh yang pertama tadi ya. Nah, silahkan dibandingkan dengan hasil yang sebelumnya kita bahas ya. Contoh yang kedua.
depan berbentuk akar, tapi yang belakang tidak berbentuk akar. Belum memenuhi syarat yang pertama tadi. Berarti yang belakang harus kita rubah dalam bentuk akar. Nah, kita perhatikan yang belakang ini tidak ada tanda kurungnya, maka kita rubah dulu yang belakang menggunakan tanda kurung. Seperti ini. Sini limit X mendekati tak hingga dari akar 4X kuadrat dikurangi 2X tambah 3 dikurang. Nah, sini harus kurang. Belakang ini harus kita rubah dengan cara diberi kurung. Nah, caranya kan sini ada minus nih. Min, karena di sini plus 2, berarti di sini tetap plus 2X. Nah, di sini min. Supaya tetap min, bila diberi kurung, maka di sininya harus jadi plus 1. Karena jika kita kalikan ya, min kali 2X jadinya min 2X. Min kali plus 1X hasilnya adalah min 1X. Jadi ini sama ya. Ini penulisan yang tidak menggunakan kurung dan ini penulisan yang menggunakan kurung. Nah, langkah selanjutnya kita perlu merubah belakangnya menggunakan akar. Jadi ini nih supaya ada akarnya, ya, kita beri akar tapi dalamnya harus dikuadratkan. Karena akar dengan kuadrat itu habis ya. Nah, caranya seperti ini. Jadi sebelumnya tidak ada akarnya nih. Kita beri akar, tapi kita beri kuadrat. Di sini kita uraikan bentuk kuadrat ini. Sama dengan limit X mendekati tak hingga dari akar 4X kuadrat dikurangi 2X tambah 3. Nah, ini kita kuadratkan ya. 2X tambah 1 dikuadratkan. 2X kuadrat kan adalah 4X kuadrat tambah 2AB, berarti 2 kali 2X kali 1, yaitu 4X tambah 1 kuadrat 1. Oke, syarat pertama sudah dipenuhi, depan akar dikurangi belakang bentuk akar. Syarat kedua, koefisien X kuadratnya harus sama. Di sini koefisien X kuadratnya 4, di sini juga 4. Oke, koefisien X kuadrat sudah sama, syarat kedua sudah dipenuhi. Langkah selanjutnya adalah kita lihat koefisien X-nya. Adalah min 2, koefisien X yang belakang plus 4. Maka hasilnya jika menggunakan cara cepat adalah seperti ini ya. Min 2 dikurangi, nah koefisien belakangnya plus 4, dibagi 2, selalu ada angka 2. Akar A, A-nya adalah 4. Berarti akar 4 adalah 2 ya. Maka kita hitung di sini min 6 per 2 kali 2. Berarti ini bisa kita sederhanakan ya. Dibagi 2 jadi 3. Maka hasilnya adalah negatif 3 per 2. Oke, seperti ini hasilnya. Ini menggunakan cara cepat ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang limit trigonometri menuju tak hingga. Contoh yang pertama. Jika ada limit X mendekati tak hingga dari cos 1 per 1 tambah X kuadrat, berapakah hasilnya? Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan limit tentu saja harus disubstitusi. Kita substitusi X-nya tak hingga ya. Maka ini jadi limit X menuju tak hingga dari cos 1 per 1 tambah tak hingga kuadrat. Oke, sama dengan cos 1 per 1 ditambah tak hingga kuadrat, ini tak hingga ya. 1 per tak hingga. Angka yang dibagi tak hingga hasilnya adalah 0. Berarti cos 0. Cos 0 berapa nilainya? Oke, cos 0 nilainya adalah 1. Maka hasil ini bernilai 1. Karena ketemu hasilnya langsung, maka itulah jawabannya. Contoh kedua, diberikan limit X menuju tak hingga dari tan 6 per X dibagi 3 per X. Jika kita substitusi, limit X menuju tak hingga, X-nya kita ganti dengan tak hingga ya, maka ini hasilnya adalah tan 6 per tak hingga dibagi 3 per tak hingga. Angka yang dibagi tak hingga hasilnya 0, maka ini adalah limit X mendekati tak hingga dari tan 0 dibagi 3 per tak hingga berarti 0. Tangan 0 nilainya adalah 0 per 0, maka ketemu bentuk tak tentu ya. Nah, jika hasilnya tak tentu, maka kita harus cari cara lain. Limit X mendekati tak hingga dari tan. Nah, kita lihat di sini ada 6 per X, di sini ada 3 per X.
ada bentuk yang mirip yaitu 1 per X. Jadi 6 per X itu sama saja dengan 6 dikali 1 per X. Bisa kita tulis seperti ini ya. Dibagi, nah 3 per X juga bisa kita tulis 3 kali 1 per X. Nah muncul 1 per X. Dan di sini bisa kita misalkan 1 per X kita simbolkan dengan huruf lain, misalkan dengan U ya. Jika 1 per X ini kita ganti U, maka ini menjadi limit tan 6U dibagi 3U. Karena 1 per X-nya kita ganti dengan U. Nah, sekarang variabelnya berbentuk U. Jika variabelnya berbentuk U, usahakan di sininya X menuju tahingganya, kita rubah X-nya menjadi variabel U. Caranya bagaimana? Kita lihat, di sini 1 per X sama dengan U. Nah, karena X-nya menuju tahingga, berarti X ini kita ganti dengan tahingga. Maka di sini 1 per tahingga. 1 per tahingga nilainya adalah 0. 1 per tahingga nilainya 0. Sedangkan 1 per X atau 1 per tahingga ini adalah U. Di sini artinya U-nya sama dengan 0. Karena dalam limit, di sini tidak tepat sama dengan 0, tapi mendekati 0. Artinya, U mendekati 0. Nah, bisa kita tulis di sini. U mendekati 0. Jika variabelnya sudah sama, kita beri tanda ya. U, dan U. Jika variabelnya sudah sama, kita bisa lihat koefisien dari U-nya. Di sini terlihat koefisien U-nya adalah 6 dan 3. Maka di sini hasilnya adalah 6 per 3. Nah, rumus ini hanya berlaku jika koefisiennya menuju 0 dan di sini bentuknya harus sama. Nah, di sini tangan berarti kita bisa langsung 6 per 3. 6 per 3 hasilnya adalah 2. Oke, ini adalah contoh limit trigonometri untuk X menuju tahingga. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Selamat belajar.